Farel. Farel. Aji. Apa? Apa? Siapa lagi? Ayu. Payu. Apa? Apa? Kelas 10. Tiga. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hif adin dan hif adnam. Bella, coba apa itu hif adin? Menjaga agama. Benar. Sandra, hif adnas apa? Menjaga jiwa. Pintar. Nabila, contoh dari hif adin apa? Sholat lima waktu. Oke, benar. Minggu lalu kita sudah belajar hif adin dan hif adnas. Nah, minggu ini kita akan belajar hif akal atau menjaga akal. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjaga agama dan menjaga jiwa, kita harus menjaga akal. Karena akal itu adalah salah satu sumber penting untuk beribadah kepada Allah. Anak-anak silakan buka kemudian halaman 207. Jadi, menjaga akal itu adalah menggunakan akal dengan sebaik mungkin. Dengan apa? Dengan tidak berpikir tentang hal-hal yang dapat merusak akal. Hal-hal yang merusak akal itu apa? Contohnya, misal ada video yang tidak layak ditonton. Nah, itu kalau kalian terus tonton, itu akan memicu kerusakan akal. Nah, selanjutnya ada surat Al-Imran ayat 7. Artinya akal yang sehat berasal dari jiwa yang sehat. Nah, jadi anak-anak, kemarin kita sudah belajar menjaga jiwa. Kenapa menjaga akal setelah menjaga jiwa? Karena yang telah disebutkan di Quran surat Al-Imran ayat 7 bahwa akal yang sehat berasal dari jiwa yang sehat. Jadi sehatkan dulu jiwanya, nanti akalnya pasti akan ikut sehat. Nah, ketika akal sehat, Allah itu menganugerahi sebuah akal kepada manusia untuk apa? Untuk digunakan menuntut ilmu. Karena apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Ada yang tahu? Ya benar. Karena kalau manusia punya akal, kalau hewan tidak. Jadi akal itu suatu anugerah yang besar dari Allah yang diberikan kepada manusia. Kalau kita tidak punya akal, ya kita akan sama seperti hewan. Jadi ketika kita sudah dianugerahi sebuah akal, gunakan akal itu dengan baik. Karena kapasitas otak kita itu mampu menerima informasi yang sangat banyak. Itu tergantung bagaimana kita mau mendapatkan informasi itu atau tidak. Allah menganugerahi akal untuk kita gunakan untuk apa? Berpikir. Kali untuk apa? Ya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Karena kalau kalian sekolah nih, sampai kalian datang ke sekolah, terus belajar, nyimpennya di mana? Nah, iya. Makanya akal itu harus dijaga, jangan sampai merusak atau bahkan melemahkan. Ada beberapa banyak faktor yang dapat melemahkan akal. Jadi gini, iman dan akal itu jalannya beriringan. Jadi adanya iman itu harus disertai dengan akal. Dan adanya akal hanya untuk beriman. Karena ketika kita memiliki akal dan kita menggunakan akal kita dengan baik, kita pasti akan memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus diimani dan mana yang tidak. Kalau sekarang Islam itu luas ya, benar nggak? Islam itu luas. Ya hanya satu memang.
tapi ada beberapa banyak golongan di dalamnya. Ya. Benar ya? Yang paling banyak yang sudah sering kita dengar itu ada NU dan Iya. Muhammadiyah. MU. ADI. Ya itu soalnya benar. Ya, itu Peri Fitra Kidulus gitu. Nah, ini semuanya Islam. Tapi ajarannya beda-beda. Tergantung pengikutnya. Nah, kalau kita tidak punya akal dan kita diiming-imingi oleh golongan yang taat, misal apa ya? Golongan yang taat ternyata sesat. Walid. Wahid itu contohnya ya. Kayak film Masih Alif. Nah, mereka itu diiming-imingi sebuah nanti kamu akan masuk surga kalau ikut omongan saya. Benar ya? Ya. Nonton ya. Nah, itu kan suatu apa ya? Sudah jelas itu adalah perkara yang salah, perkara yang tidak boleh, perkara yang sudah jelas haram. Tapi ketika diiming-imingi kamu akan masuk surga, kamu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, karena tidak adanya akal ini, maka iman itu akan lemah. Jadi makanya kenapa menuntut ilmu itu wajib. Supaya apa? Supaya buat pegangan kita. Karena kalau bukan akal kita, ya kita mau yang menggerakkan tubuh kita siapa? Akal itu adalah alat. Nah, menuntut ilmu itu adalah akal itu alatnya. Jadi sejatinya anak-anak menuntut ilmu adalah untuk Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau jelas, silakan ditanyakan. Saya nggak ada. Aldi, apa itu hifz al-aqal? Akal. Apa? Menjaga akal. Menjaga akal, benar. Nanda, mana Nanda? Coba sebutkan salah satu contoh akal. Belajar dengan sungguh. Ya, benar. Sonik, sebutkan manfaat dari menjaga akal. Dapat membedakan antara Ustaz. Tepuk tangan. Yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kita sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk selalu menjaga akal. Ya, ketika kita beribadah itu ibadahnya lebih baik. Manfaat yang bisa kita dapatkan adalah kita dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Setuju dengan kesimpulan itu? Oke, nah untuk tugas minggu depan tetap buat draft presentasi dengan Uangnya mana? dan hafalan ya. Pengertian dari Hafalan ayat. al-aqal. Ayo ditanyakan. Oke, setelah ini pulang materinya dipelajari kembali ya. Pulang. Pulang nanti yang lebih rajin Insyaallah. karena hari ini kan sudah dapat materi menjaga akal. Salah satunya adalah belajar bersungguh. Sungguh.